Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saat menika pas tanggal setunggal dan kita juga memulai bab pertama, karena Rabu yang kemarin kita sudah khatam kitab ini, tapi banyak di antara kita yang tidak ikut dari awal. Oleh niku kula punya inisiatif untuk mengulang kembali kitab menika. Dan menurut saya pribadi kitab ini adalah kitab barokah. Kitab barokah, kitab sing perlu digawe wiridan, digawe khataman, digawe pengajian. Muga-muga kelawan awali tahun menika terus diawali kelawan bab pertama niki tambahi keberkahan datang kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam muga tetep dumateng junjungan kita, panutan kita suri taula dan kita inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ingkang beto kitab bab pertama halaman 7 ya. Halaman 7, Rasidul Ummatil Muhammadiyyati minal iman. Kados biasa saderenge kita mulai ngaji, monggo kita awali kelawan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasidul ummatil muhammadiyyati minal iman. Rasid niku bisa diartikan kapasitas atau ruang lingkup. Rasidul ummatil muhammadiyah, kapasitas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal iman, dari segi keimanan. Artine nopo artine? Ruang lingkup atau kapasitas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan
keimanan itu jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Amma rasidu hadil ummati minal iman fa'adimun. Adapun kapasitas keimanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'adimun, maka itu sangat besar sekali. Wa nasibuha, dan bagiannya, maksudnya bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhu, dari keimanan, kabirun, itu besar sekali. Wadhalika, dan demikian itu li'annaha, karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu'minu, mengimani, bikulli kitabin, terhadap semua kitab, anzalahullahu, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa bikulli rasulin, dan mengimani terhadap semua utusan, arsalahullahu, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa bikulli malikin, wa bikulli malakin, dan mengimani terhadap semua malaikat, khalaqahullahu, yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bila tafrikin, dengan tanpa perbedaan atau membeda-bedakan, baina ahadin, di antara satu dengan yang lain. Maksudnya ya nopo? Maksudnya ngeten, keimanan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah besar bila dibandingkan dengan keimanan-keimanan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Mengapa demikian? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengimani semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi terdahulu. Kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman terhadap kitab Taurat. Kita umat Kanjeng Nabi Muhammad iman terhadap kitab Zabur. Kita juga iman terhadap kitab Injil. Berbeda dengan umat Nabi Isa, mereka tidak mengimani Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, mereka tidak mengimani kitab Injil, mereka tidak mengimani kitab Al-Quran, mereka hanya mengimani kitab mereka sendiri. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengimani semua kitab suci yang diturunkan ke bumi kepada para rasul dan para nabinya, kemudian kita mengimaninya. Itu adalah suatu nilai keimanan yang lebih daripada keimanan-keimanan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Wa bikulli rasulin arsalahu, demikian hanya tentang utusan Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan mereka adalah umat yang keimanannya lebih besar daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Alasannya diantaranya adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengimani semua utusan Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan orang Nasrani, mereka tidak mengimani nabi-nabi tertentu. Seperti Yahudi tidak pernah mengimani Nabi Isa. Demikian halnya dengan orang Nasrani, mereka tidak mengimani Nabi Muhammad. Mereka dipilih keimanan ini tidak semua secara mutlak, secara keseluruhan para nabi dan para rasul yang Allah utus ke muka bumi mereka imani, boten dipilih. Tapi kita
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila tafriqin baina ahad, tanpa membeda-bedakan. Semua utusan demi Nabi Allah kita mengimaninya. Termasuk lagi alasan kenapa kita keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada keimanan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, karena kita mengimani semua malaikat yang Allah ciptakan sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan Nasrani, berbeda dengan umat-umat nabi-nabi yang lain. Mereka tidak mengimani secara keseluruhan terhadap para malaikat. Contoh, orang Yahudi, mereka tidak mengimani tidak mengimani malaikat Jibril, tapi mereka mengimani malaikat Mikail. Jadi ada kisah di mana orang-orang Yahudi ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan, "Hei Abul Qasim." Jadi Kanjeng Nabi juga disebut dengan sebutan Abul Qasim, karena Kanjeng Nabi punya anak yang namanya Qasim, tapi meninggal dunia. Ya Abul Qasim, biasanya dimaksud yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mau utarakan beberapa pertanyaan yang mana menurut kitab suci kami pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh seorang nabi. Kalau bukan nabi, mereka tidak akan bisa jawab. Kalau Anda nabi, Anda pasti bisa jawab. Terus Kanjeng Nabi, baik, utarakan pertanyaan kalian kepadaku. Tapi berjanjilah ketika aku nanti jawab dan ternyata jawabanku itu benar menurut kalian dan tersebut di dalam kitab kalian, kalian berjanjilah untuk mengikutiku, untuk memasuki agama Islam. Baik, sepakat. Akhirnya beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh beberapa kelompok, diantaranya adalah rahib-rahib orang Yahudi, pendeta-pendeta orang Yahudi. Mereka bertanya pertama, "Hai Abul Qasim, sampaikan kepada kami bagaimana rupa maninya orang laki-laki dan bagaimana rupa maninya orang perempuan. Terus bagaimana bisa tercipta anak laki-laki dan bagaimana bisa tercipta anak perempuan." Terus apa lagi? Ditanyakan lagi. Terus bagaimana yang dimaksud dengan nabi yang ummi, serta siapakah teman akrabnya, teman kesayangannya oleh nabi yang ummi itu? Terus oleh Kanjeng Nabi Muhammad dijawab. Pertama, maninya orang laki-laki itu putih kental. Kemudian mani orang perempuan itu berwarna kuning tidak kental. Kemudian kenapa bisa terjadi pembuahan atau anak laki-laki? Karena mani orang laki-laki dan perempuan yang menang maka itu mirip. Misalnya maninya orang laki-laki kok menang dengan maninya perempuan, maka anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan berarti maninya orang perempuan yang menang. Tuh bener. Terus orang Yahudi seperti itu. Bener. Ya wis, kalau sudah benar tak jawab lagi pertanyaan Anda tentang siapakah nabi yang ummi. Nabi yang ummi itu adalah nabi yang ketika tidur kedua matanya akan tetapi hatinya selalu terbangun dan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, cocok dengan kitab Taurat mereka. Oh benar. Ya wis,
Sekarang tinggal satu, ini penentu. Kalau ini cocok, kami ikut Anda, wahai Nabi Muhammad. Tapi kalau ini nggak cocok, kita berpisah di sini. Baiklah. Siapakah kekasihnya, teman akrabnya Nabi yang ummi itu? Terus Kanjeng Nabi matur, kekasihnya Nabi yang ummi itu adalah malaikat Jibril. Sebab tidaklah seorang utusan itu diutus kecuali dia selalu disertai oleh malaikat Jibril. Terus ya orang Yahudi, wah, seandainya teman akrab Anda itu Mikail, maka aku ikut Anda. Loh kenapa? Karena kami ini musuh dengan Jibril. Jadi orang Yahudi itu tidak mengimani malaikat Jibril, mereka mengimani malaikat Mikail. Jadi dipilih-pilih, tidak semua malaikat diimani oleh mereka. Oleh karenanya di sini disebutkan di dalam kitab ini bahwa keimanan umat Nabi Muhammad SAW itu porsinya, kapasitasnya lebih besar daripada keimanan umat-umat selain umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke bumi itu diimani. Semua utusan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dibeda-bedakan semua diimani. Terus semua malaikat pun diimani oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi umat-umat terdahulu tidak semuanya diimani, dipilih-pilih. Wa hadza misdaqu qaulillahi ta'ala, dan ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah dawuh, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amanar rasulu, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah telah mengimani. Napa yang dimaksud mengimani? Membenarkan bima unzila ilaihi mir rabbih, yaitu Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mir rabbih, itu benar-benar dari pangerane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukminun, dan semua orang beriman juga begitu. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullun amana billah, semua orang-orang beriman dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amana billah, mengimani Allah, wa malaikatihi, dan mengimani para malaikat Allah, wa kutubihi, dan mengimani kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan mengimani para utusan Allah. La nufarriqu, orang-orang beriman dari umatnya Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina ahadin, di antara salah satu mir rusulih, dari para utusan-utusan Allah. Jadi semua, tidak ada yang dibedakan, semua diimani oleh umat Nabi Muhammad SAW. Wa qalu, dan mereka umat Nabi Muhammad SAW mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Berbeda dengan umatnya Nabi Musa, sami'na wa asoina, kami dengar dan kami bermaksiat. Nah, itu kalau umat Nabi Musa. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, artinya ghufranaka di sini adalah kami bermohon kepadamu ya Allah ampunanmu, rabbana, duhai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah al-masir, tempat kembali. Waqad umirna bil iqrari bihadhil haqiqatil imaniyah litiqadiyah qaulan wa i'tiqadan fi qouli subhanahu
qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu muslimun. Dan mereka disebutkan waqad umirna, dan sungguh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil iqrari, dengan mengakui bihadhil haqiqatil imaniyatil i'tiqadiyah, mengakui hakikat keimanan al-i'tiqadiyati yang berbangsa keyakinan, qaulan wa fi'lan, secara ucapan dan keyakinan. Maksudnya napa? Maksudnya kula kali panjenengan niki dipun perintahaken kalian Allah Subhanahu wa taala mboten mung kelawan omongan tok tentang keimanan niku, tapi juga dengan keyakinan. Jadi omongan terus diterusno kelawan keyakinan. Hal ini disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, terus Gusti Allah qulu amanna, qulu ngucap sira kabeh. Artinya ucapkanlah wahai kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami telah beriman billahi, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, ma unzila ila Ibrahim, dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbati, dan keturunannya, wa ma utiya Musa, dan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi min rabbihim, itu benar-benar dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan di antara salah satu minhum, dari mereka semua, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, adalah orang yang berserah diri. Artinya dari ayat yang disebutkan iki wau, kula kali panjenengan selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kapasitas keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang besar, niki dikengken selain ngucapno amanna billah, jadi nggih dikengken ngiyakini. Jadi i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Keyakinan kepada malaikat, bahwa malaikat itu adalah pesuruh Allah. Keyakinan kita kepada para nabi, para rasul, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala niku mboten cuma dikengken ngomong tok, tapi dikongkon ngiyakini bahwa itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Farasiduna minal imani akbar min ghairina. Terus enten mriki disebutaken kapasitas keimanan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akbar min ghairina, itu lebih besar dari selain kita. Artinya kapasitas yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan itu lebih besar dari umat selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ladzina yu'minuna, dari orang-orang yang mereka beriman bi ba'din, terhadap sebagian, wa yakfuruna bi ba'din, dan mereka mengkufuri terhadap sebagian. Orang Yahudi niku mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Orang Nasrani juga gitu, mengimani sebagian, mereka pun mengkufuri sebagian. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajalah yang mengimani secara totalitas, keseluruhan yang Allah turunkan, mulai dari malaikat,
mulai dari kitab suci, mulai dari Rasul dan Nabi, semuanya yang diperintahkan atau diturunkan oleh Allah, kita selaku umat Nabi Muhammad mengimaninya secara total, secara mutlak. Walihadal makna, dan oleh karena mengambil dari makna inilah, kanat qimatul muslim fil mawazinah, harga seorang muslim dalam timbangannya a'la min qimati ghairi, itu lebih tinggi daripada selain orang muslim. Oleh karena itulah keimanannya sangat besar, maka orang muslim ini harganya lebih mahal daripada selain orang muslim. Li'anna tafadula inna huwa bil iman, karena ukurannya adalah keimanan. Jadi wong niku sing diukur keimanannya, semakin tinggi keimanannya maka semakin mahal nilai harganya. Wa min huna, dan dari sinilah jaza, boleh lil muslim, bagi seorang muslim boleh apa? Ayat tazawwaja, menikahi bil kitabiyati, perempuan kitabiah. Dari sinilah seorang laki-laki muslim itu boleh menikahi seorang perempuan yang ahli kitab. Siapa perempuan ahli kitab niku? Perempuan ahli kitab niku perempuan yang kitabe Taurat, Zabur, Injil. Tapi Taurat, Zabur, Injil sing zaman biyen, bukan Taurat, Zabur sing saiki. Taurat, Zabur, Injil sing sakniki itu sudah dirubah oleh manusia. Contoh Injil mawon. Kitab Injil yang sekarang ini terdiri dari 4 naskah, yang mana itu dikarang oleh 4 orang. Yang 4 orang yang mengarang ini, yang nulis ini, itu belum pernah ketemu dengan Nabi Isa. Kenapa kok mereka tidak bertemu dengan Nabi Isa? Karena jaraknya itu 200 sampai 300 tahun. Jadi jenenge penulis Injil itu ana sing jenenge Matta atau Matius. Terus sinten? Markus. Terus sinten? Lukas. Terus sinten? Yohanes. Niki sing nulis. Sedangkan jarak mereka dengan Nabi Isa itu 200 sampai 300 tahun. Jadi tidak mutawatir. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, kitab-kitabnya ini tidak tahu. Kemudian 200 sampai 300 tahun terus mereka mengatasnamakan muridnya Nabi Isa nulis. Itu terputus toh. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu mutawatir. Napa mutawatir niku? Jadi Al-Qur'an niku ditulis di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono Kanjeng Nabi. Begitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun wahyu disampaikan ke sahabat, diapal sampai sahabat, terus kuatir lali ditulis. Tapi nulisnya ono nang kulite pelapah, nang pelepah kurma, ono di macam-macam nulisnya, nang kayu, ngoten. Tapi sadurung ditulis diapal dhisik. Ngoten. Terus kemudian Rasulullah wafat, mereka sudah hafal semua Quran ini. Akhirnya di era sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar, setelah Rasulullah Abu Bakar, Umar, lah Utsman, ini harus dibukukan, itadwin namanya, dibukukan. Nah, akhirnya semua sahabat yang hafal Quran itu diceluk, dikumpulno. Ya apa Quran ini ditadwin, dibukukan. Iya wis. Akhirnya dibukukanlah dan disepakati. Dan itulah mutawatir. Jadi sing nulis niki menangi nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak para sahabat yang sudah menghafalnya. Jadi Quran itu diapal dhisik terus ditulis, akhirnya dibukukan. Nah, dibukukan di zaman Sayyidina Utsman. Jadi perbedaannya benten dengan
dengan kitab Injil yang sekarang. Jadi sakniki ora ono ahli kitab. Ahli kitab niku zaman biyen. Sakniki bukan ahli kitab lagi. Kenapa? Karena kitab Tauratnya, Zaburnya, Injilnya itu sudah tidak orsinil. Dan itu sudah dihapus dengan adanya Al-Qur'an. Berarti undang-undang yang dia di Zabur, Taurat dan Injil niki dimansuh. Menapa mansuh niku? Sudah dipindah alihkan di Al-Qur'an. Oleh sebab itu lek ana wong nikah beda agama niku hukume haram. Tapi nang kene gak apa-apa keterangane ana wong lanang muslim nikah ambek wong wadon ahli kitab. Iya, bukan sekarang sudah enggak ada ahli kitab. Kenapa? Karena kitabnya sudah dirubah, ngoten. Kenapa menikah beda agama itu tidak boleh? Banyak madorotnya. Jadi kudu akidah. Kudu niki bahasan fikih panjang dan lebar ya. Lek wis haram gak sah. Lek wis gak sah zina. Lek zina turunane sapa iki kan ngoten. Nah, tadi berat sekali. Naudzubillah pun ngantos nikah beda agama. Sing dimaksud di sini boleh menikahi perempuan ahli kitab itu ahli kitab zaman dahulu. Walam yajuz lil muslimah, dan tidak boleh lil muslimati bagi seorang perempuan muslimah tidak boleh apa? Anta tazawwaja bi ghairil muslim, yaitu menikah selain dengan orang muslim. Lek wanita muslimah mutlak hukumnya gak oleh, walaupun dengan ahli kitab gak boleh. Nek wis muslimah jangan sekali-kali menikah dengan non muslim. Li'annaha, karena sesungguhnya muslimah afdalu minhu, itu lebih utama, lebih tinggi derajatnya minhu daripada orang laki-laki yang tidak muslim. Kenapa? Bi imaniha, sebab ukurannya adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma imanu, adapun keimanannya orang yang tidak muslim, fa'anqasu minha, itu lebih rendah keimanan, itu rendah derajatnya. Wa hunaka, dan dari sanalah makna akhar fi hadzal bab, yaitu makna lain pada bab ini. Wa huwa annal muslimah, sesungguhnya orang muslim idza tazawwaja, ketika menikah bin nasroniyati, dengan orang Nasrani, au bil yahudiyati, atau dengan orang Yahudi, wa dzakarat nabiyaha, kemudian istri yang Yahudi atau Nasrani itu menyebutkan nabinya, nama nabinya, fa innahu yusolli, maka sesungguhnya yang orang laki-laki yang muslim itu mendengar nama nabi disebut, maka dia bersolawat dan bersalam mal ihtiram, dengan penghormatan, wa ta'dim, dan mengagungkan, wa takrim, dan memuliakan. Sing dimaksud ngenten, sing lanang niku wong Islam, wong muslim mukmin, terus sing wedok iku Nasrani utawa Yahudi. Terus sing wedok niku nyebut jenenge Nabi Isa, maka sing laki-laki ngomong krono iku Nabi Isa iku juga nabinya Allah, maka dia juga mengucapkan salam kepada Nabi Isa alaihi salam. Ngoten. Misalnya nyebut nama Nabi Yakub, maka juga menyebutkan salam, sholawat dan salam alaihi salam. Nah, berbeda dengan sing wetok Islam, misalnya sing lanang Nasrani utawa Yahudi, sing wetok imam muslimah nyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing lanang kira-kira gelem uluk salam sholawat napa mboten? Nggih mboten purun. Paham nggih? Nah, mereka tidak ridho dengan
dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah satu kenapa diharamkannya seorang perempuan muslimah itu menikah dengan laki-laki yang tidak muslim. Hukumnya mutlak, wis bah teko ahli kitab atau bukan ahli kitab, lek muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim. Hukumnya mutlak, haram. Lek wis haram berarti akan nikahi ora sah. Lek wis ora sah ketika hubungan berarti zina. Lek duwe anak, wah jero, anake sapa niki? Hasil zina ya. Naudzubillahi min dzalik nggih. Tapi dipikir-pikir maneh, senajan to sing lanang iku muslim, terus sing wedok Nasrani utawa Yahudi, andaikan itu ngomong ahli kitab lah, akan tetapi dalam pernikahannya tetap boten sah. Kenapa boten sah? Sah kalau si perempuan itu masuk Islam dulu. Lek boten masuk Islam, maka boten sah. Jadi akad nikah itu harus sesama mukmin, sesama muslim. Kok siji nih gak mukmin, siji gak muslim, maka jatuhlah hukum tidak sah. Lek wis tidak sah berarti haram. Lek haram berarti zina dan seterusnya. Lek di anak, waduh bahaya jadi. Naudzubillah ya. Muga-muga dijogo keturunan kita kabeh selamat dalam keimanannya. Amin Allahumma amin. Duwe cucu sing padha mukmini, sing padha muslimi. Amin Allahumma amin. Fa inna idza dzakara Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yab'udu ayasubbahu ayastumahu zaujuha. Nek sing wedok niku ternyata muslimah, terus sing lanang niku non muslim, ketika sing wedok nyebut jenenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sing lanang lek teko Yahudi utawa Nasrani mesti ora bakal gelem maca selawat. Ngelokno iya kan ngoten. Au alal aqal, atau paling tidak Allah yarda bidzalik. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqau minhu mauka ridha wal qabul, dan tidak akan pernah jatuh rasa ridho dan nerimo. Jadi akeh madorote ketika nikah niku beda agama. Kamalu yaqini hadil ummah, kemuliaan atau kesempurnaan keyakinan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafi hadil ummah, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala waffara hadduha, yaitu memberi kesempurnaan bagian keimanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal yaqini, dari keyakinan, bi syahadatil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyaksikan al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keyakinan yang sempurna adalah di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di era pertama, yaitu generasi sahabat, itu bisa menyaksikan secara langsung terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruh tingkah laku nih Kanjeng Nabi opo, terus sampai sekarang makame Kanjeng Nabi yo iku. Nabi Isa, nabi yang lain kan mboten semerap. Tapi kan Nabi Muhammad makame yo nang Madinah iku. Masyaallah. Ngoten. Terus suatu saat Kanjeng Nabi niku nake tanglet tentang para sahabat. Hei para sahabatku, siapakah keimanan yang paling luar biasa di antara orang-orang yang beriman pada orang-orang beriman yang Allah berikan kepada orang beriman keimanan itu. Ngeten. Keimanan siapakah yang paling hebat dan luar biasa itu?
Terus para sahabat jawab, "Nggih keimanane para malaikat lah Kanjeng Nabi." Bukan, kalau malaikat ya pasti luar biasa karena memang malaikat diciptakan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan untuk bermaksiat. Oh, kalau begitu ya para nabi dan para rasul, terus para sahabat, keimanan yang paling luar biasa. Bukan, kalau para nabi dan para rasul itu memang diciptakan oleh Allah, disertai dengan wahyu, dijaga, maksum, orang bakal maksiat. Terus para sahabat rodok GR, rodok gede rumongso. Oke, mungkin kita sebagai sahabat jenengan Kanjeng Nabi yang diberikan keimanan sing luar biasa. Bukan, kalau kalian mesti ketungguan aku. Kalian bisa menyaksikan aku, menyaksikan aku sholat, menyaksikan aku baca Quran, menyaksikan aku ketungguan aku, mesti lalai. Kalau kalian kok ternyata tidak beriman, iku kebacut terus Kanjeng Nabi ngoten. Nah terus sinten Kanjeng Nabi itu, mereka adalah yang diberi keyakinan keimanan sing luar biasa oleh Allah adalah nanti generasi di akhir zaman belum pernah melihat aku, tapi mereka cinta kepadaku, taat kepada Allah, taat kepadaku, keimanan ini luar biasa. Jadi orang tahu delok Rasulullah, orang tahu ketemu Rasulullah, tapi keimanane waktu nglakoni perintah Kanjeng Nabi, niki koyo-koyo tahu ndelok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula niku pahala yang paling besar yang Allah berikan kepada ahli taat, wong sing taat datang Allah adalah zaman fitnah. Kapan zaman fitnah itu? Zaman fitnah itu adalah ketika campur baurnya antara hak dan batil. Ketika di zaman dimana membedakan sing hak ambek batil itu angel. Padahal hak ya hak, batil ya batil, tapi hak ambek batil niku mesti campur. Nah, koyo-koyo zaman saniki wis mulai hak ambek batil. Contoh nggih, nang masjid wong maksiat kathah. HP lho nggih. Iku ternyata subhanallah isine iku ya ana judi barang. Sing gak krasa, judi online iku lho ya Allah. Nggih, terus nggih. Lho saged itu dijudikan di dalam masjid, koyoke gak judi. Wah, nang masjid Mas. Lho, antara hak sampai batil kan wis campur dadi siji. Kudune masjid iku nggone ibadah nggih. Tadi subhanallah masjid digawe judi, tapi ra rumangsa. Nah, ini kan campurnya antara hak dan batil itu pertanda adalah zaman fitnah. Dan ketika zaman fitnah kok ana wong taat datang Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah dikai ganjaran koyok ganjarane 70 nabi. Amal soleh lek taati bener niki koyok ganjaran 70 nabi. Masya Allah. Mungkin di bab-bab pertengahan itu dijelaskan. Ngoten nggih. Nggih, wonten mawon ingkang saya kula aturaken mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat lan barokah. Amin Allahumma. Saderenge kula tutup niki enten Abah Sajadi sebagai Ketua Takmir Masjid Al-Ghafur badhe maringi beberapa petuah, beberapa napa nggih unek-unek lah napa sing disanjaken. Monggo, Pak.